tua menantu? Akur dong. Kita hari ini kedatangan duo kembar. Wah, luar biasa. Duo sakti. Duo sakti. Duo bikin masalah. Dulu. Apa ya masalahnya apa ya? Mungkin bisa berkah. perkenalkan dulu nih. Namanya siapa? Tuaan yang mana ini? Kakaknya yang mana ini? Kita bingung. Ya, saya tua 10 menit. Dia lebih tua 10 menit. Iya. Nama saya Gideon Darmawan Setiawan, dipanggilnya Gidi. Satu lagi. Saya Lukas Hermawan Setiawan, panggilan saya Lucky. Kalau nickname boleh dikasih tahu nggak nih? Boleh dong. Boleh. Apa saja boleh. Ini sih kalau nickname yang dulu namanya katanya Double Dragon. Aduh. Tapi udah dihapus, Nah, dihapus. ini Ya. Kenapa ya? Kenapa saya berkata duo kembar, duo masalah, ya, double masalah, tetapi sekarang jadi double berkah. Double Ya. berkah. Double berkah. Nah, Amin. Double. Mereka dulu nicknya namanya Double Double Dragon. Dragon. Nah, Itu dari video game, Bu. dari video game. Iya. Oh, ada namanya. Ada video game. Wah, Jadi ngeri memang sekali. sukanya bertengkar, suka ngerjain orang, suka ngeprank orang. Nah, gitu. ini makanya Itu tapi hati-hati, dulu. dengan duo kembar Dulu ya? yang Ya. sangat mengerikan ini. Ya, nah, saya cukup dengar pengalaman yang sangat buandel nih ya, nawakal gitu ya. Iya. Kalian mulai nakal sejak kapan sih? Kenalin dari gereja mana dulu mungkin? Nggak usah. Gereja pun takut dan malu sama kalian. Nggak usah. Jangan dulu. Iya. Mulai nakal sih dari SMP kelas 1 kali ya. Oh, jadi waktu SD nggak nakal, tapi katanya SD udah tukar Oh, pikiran. SD. Dia berarti pelupa. Oh ya, SD dari SD nakal dari SD ya. Cuma mulai merokok SMP berarti. Ya. Kenakalan kalian setahu saya bukan cuma soal merokok. Iya. Pada waktu sekolah, Iya, setiap pelajaran bertukar katanya. Oh ya, Oh, itu waktu SMP, Bu. SMP, Jadi waktu SMA, SD. kuliah itu sering tuker-tukeran. Ceritanya gimana itu? Bagaimana bisa tukar-tukaran? Dulu kalian potongan persis. Persis. Gendut sama. Terus kurus sama. Kita pernah gendut, pernah kurus. Terus sekarang gendut lagi gitu kan. Jadi ya orang tuh susah bedain kita gitu. Jadi pada waktu itu kan kita waktu di SMA itu sekolahnya kelasnya pernah berbeda. Oh, beda kelas. Jadi kan biasanya kan kalau ulangan tuh kan dipotong istirahat tuh zaman dahulu ya. Iya. Jadi kalau zaman dahulu dipotong istirahat, misalnya hari ini kita dapat 2 ulangan, tukeran gitu. Tukeran kenapa tukeran? Tukeran karena saya belajarnya cuma mata pelajaran itu, dia cuma iya. belajar mata pelajaran itu. Jadi satu gitu. matematika, Iya. Satunya satu bahasa belajar Indonesia fisika, gitu misalnya. Tapi lebih sering sih di kuliah. Kalau kuliah kan tangan kan gitu. Nah, saya bisa tangan dia, Nah, dia bisa dia juga tangan saya gitu. Sampai sekarang pun Bang bisa. Dia bisa tangan saya, tangan saya nggak bisa. Jadi ke bank pun Bang ngakuin gitu. Dan Bang juga nggak bisa bedain. Nggak bisa. Sampai sekarang. Iya. Nggak bisa sampai sekarang. Kalau kan sekarang kan kalau mengambil uang misalnya itu kan bisa aja. Yang penting bawa bukunya. Bawa buku. Oh, iya. 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 Cuma ini harusnya rahasia nggak boleh. Iya. Itu rupanya liku-liku anak kembar yang mengerikan ya. Iya. Jadi mereka bisa bertukar kapan aja. Iya. Dulu benar-benar nggak bisa bedain. Kalau ya contoh ya Bu, ya kalau misalnya kita berdua gini mungkin orang bisa bedain ya. Iya. Tapi kalau kita cuma ketemu satu orang, Satu orang nggak bisa bedain. Kalau ketemu sendiri nggak bisa kan. Kalau ketemu langsung berdua kan bisa. Iyalah. Tapi kalau ketemu sendiri, saya ketemu ya di warung A, terus Atau ini di ketemu bank di warung A, B. di bank B. Iya. Kan nggak tahu. Iya. Dikiranya, oh pagi Dion Sama. ya. Iya. Saya sering kali ketemu di mall, pagi Dion, halo. Iya, halo. Ya saya cuma Iya. ketawa aja. Misalnya ada kenalan polisi, nyapa dia, bos, dia juga nyapa, ya Pak. Ya, Pak. Padahal dia nggak kenal, padahal kenal sama saya gitu. Nggak Iya. kenal. Jadi hal-hal seperti itu ya Iya. cuma nggak enaknya. Nggak enak. Kalau dia ngelakuin kejahatan, saya ikut-ikutan. Jadi Nah. Oh, kena. Iya. padahal dia paling sering ngelakuin kejahatan. Jadi kadang-kadang saya kan adik 10 menit ya Bu Iya, ya. dia Ya, 10 biasa menit. 10 menit. Cuma diakuin 10 menit sih adik 10 menit doang gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang dia yang ngelakuin, kadang-kadang saya kena getahnya. Oh, kamu ikut digebukin. Ikut digebukin, pernah. Contohnya gimana contoh? Ya, Oh, ada di kos-kosan. di kos-kosan tuh orangnya itu ribut sama si Iya. Didi. Iya. Dia itu ngarahnya ke saya. Langsung nusuk aja. Langsung nusuk aja. Beneran nusuk. Nusuk di sini, Bu. Aduh. Gitu. Dia baru datang habis saya digebukin gitu. Padahal dia yang bikin gara-gara. Iya. Gitu loh. Sama anak-anak kos-kosan waktu itu. Tapi semua orang tahu kamu kembar kan?
Ya, Oh, kalau maksudnya yang kembaran dulu-dulu tahu lah Bu. Tapi kalau yang sekarang-sekarang kan nggak banyak tahu. Kayak misalnya saya kenalan sama siapa, dia kenalan Baru sama kenal, siapa. baru kenal. Saya bisnis sama siapa, kenal sama siapa. Nah dia juga nggak tahu ya di jalan Kayak temu-temunya polisi apa. sekarang tuh hampir nggak tahu kalau Nggak kamu tahu. kenal. Nggak tahu. Nah, pertama kali saya waktu itu dengar bahwa kalian bikin heboh tuh sudah dari SMP. Sampai polisi aja Waduh. ngejar-ngejar. Itu ceritanya gimana itu? Oh itu geng motor. Geng motor itu Bu. Itu udah geng motor. Iya itu masalah geng motor kalau dulu. Gimana ceritanya itu? Ya biasalah kalau anak SMP udah punya motor pasti bikin geng motor. Kalian motornya sendiri-sendiri atau berdua? Dulu masih satu motornya. Iya. Ini satu motor berdua. Satu motor berdua. Itu juga ada sumbangsi dari keluarga besar saya motor itu sebenarnya. Iya. Dari Iya. Pak Paul. Oh, gitu. Nama saudara kakak Sama saudara saya. Pak Itu Paul. harusnya tidak perlu dikasih motor ya? karena Iya. dulunya naik beca. Naik Kan nggak beca. mungkin balapan naik beca kan Bu. Ya naik motor ya dibalapin aja, dijadiin uang gitu ke motornya kan. Oh, kalian pernah balap motor? Oh balap motor, geng motor. Lumayan dapat Menang. uang. Dapat. Karena kan kita taruhan STNK Bu. Iya. Nggak banyak lah 100.000, 200.000 tapi taruh STNK dulu. Iya. Dan motor kita itu motor yang lumayan cepat. Ereking zaman dulu sih. Iya. Kan dikasihnya ereking ya lumayan lah buat nge-track gitu kan. Iya. Ya udah buat balapan sekalian gitu. Tapi itu juga ada pengalaman pahit juga Bu. Terus yang ceritanya gimana? Gara-garanya kita kan bangun rada telat hari Iya. itu. Jadi kita itu mau upacara bendera hari Senin itu Bu. Lah kita tuh lewat. Jadi sebelum ke sekolah itu pasti ngelewatin. Lah dia ngegas gerang. Tapi kan nggak sengaja toh. Sengaja lah. Sengaja. Ya iseng aja iseng. Gue standingin aja. Dia lagi standingin motornya. Standing, diginiin. Iya. Gini-gini standing, benar kita begitu masuk sekolah, Dicariin motornya tuh. cariin motornya. Terus Ya. Dikejar ke kelas, diambil. Cuma saya takut waktu itu kan masih SMP. terus ngomong apa? Ya saya nggak berani ngumpet. Ngumpet terus ayah saya yang datang. Ya kalau saya diciduk. Iya, kalian kenapa sih nakal sekali? Iya. Motornya diambil soalnya Bu. Aduh. Diangkut loh. Itu Diangkut. motor dikunci diangkut sama. Diangkut. Gitu. Dan itu akhirnya bisa balik lagi kita minta maaf. Iya, jadi kepala sekolah datang sama papa saya datang karena Kepala sekolah aja sampai kepala datang? sekolahnya itu temen papi saya gereja. Jadi sampai Iya, terpaksa minta maaf. Jadi kepala sekolahnya minta maaf, papi saya minta maaf gitu. Ya, untuk mengambil motor itu. Iya. Itulah kenakalan masa lalu. Iya. Ya. Kenapa kalian bisa senakal itu? Dasarnya itu di mana? Sebenarnya sih nggak mau nakal, cuma orang lain menganggap kita nakal. Iya, iya. Kita seharusnya nggak nakal, cuma orang lain nganggap kita nakal aja, nggak tahu kenapa tuh. Sebenarnya sih nggak terlalu nakal aku. Nggak tahu. Berarti belum bertobat sampai sekarang. Sampai sekarang masih merasa tidak Kan nakal. persepsi orang beda-beda ya guys ya. Gitu. Nah terus abis itu masih ada kejadian lagi. Sampai ke Bandung jadi pengedar narkoba. Itu Waduh. ceritanya gimana? Oh itu panjang itu. Itu panjang. Karena kan satu kan juga masalah ekonomi ya Bu ya. Jadi masalah ekonomi, uang jajan kurang. Dari Mau hidup mewah. mau hidupnya seperti hidup bebas lah, Ya. seperti ya pegang uang tuh bagaimana banyak. Jadi ditawarin sama temen mau nggak nih jadi supplier. Supplier apa nih? Barang bagus katanya bagus. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu awalnya. Pertama kali kan nggak tahu barang Itu apa. tahun 97 ya. Tahun 97. Itu narkoba tuh belum booming kayak sekarang. Belum booming kan? belum terlalu booming lah Booming yang lah, namanya zaman tahu itu zaman Kalian sabu. yang jadi Iya. waktu itu tim suksesnya Iya. Ya narkoba. salah satunya pada waktu zaman itu belum itu- ada undang-undang psikotropika kok nggak Belum salah. ada, belum ada. Iya. Itu zaman kok nggak salah ada artis yang mati tabrakan nih ke Ardila siapa Iya, itu. Ya, itu iya. zaman itulah. Iya. Itu kan namanya ekstasi, namanya putau, namanya itu kan belum booming. Masih orang-orang tuh masih ngeraba ini apaan Iya. sih gitu loh. Jadi ya Ini barang baru lah. barang baru seperti itu. Ya, itu juga masalah ekonomi juga padahal pada waktu itu kita juga masih pelayanan ya. Ada pelayanan juga Ada pelayanan. sebenarnya di Gereja, gereja. Jadi kita ini gimana ya? Hitam dan putih ya. Kalau orang Abu-abu lah. abu-abu. Makanya Iya. Dan kalian nggak Rada merasa susah. bersalah? ya sedikit ada lah. Sedikit ada. Karena pada waktu itu juga bingung juga Bu. Waktu itu kan kita juga ada keluarga di Bandung ya. Iya. Di Bandung keluarga. Pengennya sih pelayanan Bu. Gitu.
Di dalamnya ada kerinduan Oh, pelayanan. kerinduan. Saya pernah ikut audisi di salah satu persekutuan di Iya. Bandung. Nggak diterima. Nggak diterima, Bu. Ada yang audisi pada Audisi saudara. apa, Kak? yang audisi itu koko saya namanya Pak Daniel. Nggak diterima. Diterima cuma jadi Gidi Luki, Jadi kamu soundman aja. Jadi soundman aja, nemenin, sama kalau perlu jadi asyir di depan gitu. Udah sih daftar singer, Iya. daftar singer. Mungkin suaranya kurang bagus kali. Nah, padahal menurut saya udah bagus. Iya. Waktu itu kok nggak salah Pak Daniel tuh manggil Ko Frankie Sihombing. Jadi yang buat ngetes. Oh ini nggak masuk ya udah. Wah nasib loh, Iya. benar-benar. Jadi gimana ya? Iya. Ya di pelayanan di gereja ditolak pada waktu itu. Jadi, ternyata kita lebih kerja lebih Ke sekuler. dunia tuh lebih diterima ternyata. Ternyata juga prestasi lebih gampang ya. Nah, seperti itu. Bu. Ngomong-ngomong kalian juga sudah menjadi salah satu dealer terbesar waktu itu. Ya di Bandung kita Iya, di megang Bandung. lumayan besar lah. Megang lumayan Bu lah. Double Dragon itu. Iya. 5 university lah. 5 universitas semua kalian Iya. masuki. Ya, karena kita punya beberapa Anak buah. yang masuk-masuk. Sekolah SMA kalian masukin juga. Enggak. Oh enggak. Nggak tahu ya kalau anak Kalau buah. anak buah nggak tahu. Pokoknya saya sih mainnya cuci bersih. Cuci tangan. Cuci tangan. Iya, pokoknya kita hanya ngedrop ke orang-orang. Ini kamu sini, kamu sini, kamu sini gitu. Dan Ya, kalian sama sekali nggak pernah nyoba. nyoba pernah ngetes barang. Barang harus Bu. Ngetes Ngetes barang barang harus. kan zaman itu kan putau itu kan bisa dicampur sama apa? Glukosa apa? Bukan glukosa, apa cairan suntikan itu loh, apa namanya? Glukosa. NHCL yang buat Iya, infus. infus. Kalau Terus itu dia Campur. benar Iya. dicampur benar-benar pure bersih, itu oke. Gitu. Iya, Apanya oke. Disuntikin ke orang gitu loh Bu. Iya, glukosa. Biasanya dicampur glukosa kalau Tetap nggak oke lah orangnya Lah kan enggak, tetap iya, sakau. ya tetap sakau, cuma maksudnya itu katanya aman buat tubuh, katanya Iya. gitu. Kan kita juga nggak tahu Ibu. Iya. Terus kamu nyoba lagi. Oh enggak, saya nggak pernah suntik, saya takut jarum suntik Bu. Jadi biasa kita dibakar. Dibakar. Kalau itu dia ngandung glukosa kebanyakan pasti pahit. Oh gitu. Iya, pasti pahit. Dulu cara ngetesnya gitu, kan dulu kan nggak ada lab kan, iya gitu. Ya paling kalau glukosa terlalu banyak glukosa atau terlalu banyak apa Tawas atau gula brown Campuran, sugarnya terlalu banyak dia jelek gitu. Kita tahu ini murni apa nggak murni gitu aja. Kalau tahu murni ya udah langsung sebarin. Ya, itu kan untungnya berkelipat-lipat. Zaman dulu itu satu gau itu 110.000 zaman itu ya 110.000 jadi 15 paket. Jadi 110.000 jadi 1.500.000. Zaman itu, zaman Jangan saya. ada penonton yang ikut dan jangan ada yang Iya. merasa Iya, iya. bahwa ini Iya, adalah iya. jalan pintas ya. Iya, iya. Sekali Sekarang lagi susah, Sekarang susah. sekarang susah. Ketangkap lu nanti lu. Ketangkap nanti. Sekarang harganya 2 juta kalau nggak salah satu bau. Ini jangan ditiru. Ini Iya. untuk cerita pengalaman. Pengalaman. Dan pengalaman bagaimana mereka berubah hari ini menjadi luar biasa. Ya, tetapi sekali lagi hidup ini tidak pernah bisa lurus pada waktu engkau memilih jalan yang disodorkan iblis. Nah, singkat cerita apa yang terjadi sampai kalian bertobat. Nah, Kita di TO, Apa tuh? target Pak? operasi. target ya. operasi. target operasi. Jadi apa itu namanya itu? Pencarian DPO. Buronan, DPO. DPO. Saya itu 3 tahun kita 3 tahun kuliah ya. Iya, di 3 Bandung tahun, hampir itu 3 tahun. 15 kali pindah kos. Iya. Ini supaya menghindari Supaya menghindari itu 15 kali pindah-pindah kos. Iya. Jadi paling lama 6 bulan gitu. Paling lama itu Bu, kadang ada yang 2 hari di situ udah pindah. 2 hari sudah 2 pindah. hari pindah. Karena ya memang mau nggak mau harus pindah-pindah seperti itu. Gitu loh. Karena kalau enggak kan kita bisa ke gap gitu loh. Tapi ya hal-hal seperti itu ya Ya mereka nggak nggak enak lah, hidup seperti itu nggak enak. enak lah. Uang juga nguap. Menguap tidak ada artinya lah maksudnya. kenapa uang bisa menguap? Apa kalian memang tidak bagus memanage-nya? Ya nggak bagus memanage-nya. Manage-nya terus buat foya-foya. Gitu. Iya. Nanti ada orang yang pinjam, nanti anak Iya. buah pinjam gini nggak bayar, nanti Hilang ada- barang. hilang barang seperti itu. Kan Sepertinya nama bisnis gitu kan bisnis kotor kan. Jadi kan kita ngasih ke orang tuh hanya percaya aja. Dia dapat barangnya ternyata dipakai. Habis ngomongnya barangnya hilang ya udah gimana lagi gitu kan. jadi ya
sepertinya uangnya banyak gitu, ya siap Bu. Tapi nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Gitu. Iya. Titik poin apa kalian benar-benar balik ke Tuhan? Ketika itu sebenarnya dipepet sih Bu. Kita benar-benar waktu itu mama saya mimpi temu-temu kami berdua ini datang ketika dia bangun tidur kalau nggak salah dia bangun tidur temu-temu di depan penglihatan lah. Dapat penglihatan di depan dia itu ada kami berdua. Padahal kami berdua lagi ada di kota Bandung. Terus kita kata mama saya tuh, "Mah, kita berdua pergi dulu ya," gitu. Jadi seperti kayak orang mau meninggal. Orang pamit, Iya, seperti orang pamit gitu. Terus saya punya tante di Cirebon juga ngomong ke mama saya, anak kamu itu di pinggir jurang, gitu. Anak kamu di pinggir jurang. Jadi kalau anak kamu nggak ditarik ke Cirebon, anak kamu akan jatuh ke jurang dan hilang. Iya, ya nggak tahu hilangnya kenapa, mati atau masuk penjara atau bagaimana? atau Mati mati overdosis atau gimana, apa dibunuh orang gitu. Karena kan dunia hitam begitu kan persaingan juga banyak. Mengerikan. Iya. Namanya Waktu- kita orang nggak bayar itu kita mukulin orang. Kalian juga mukulin Mukulin. orang waktu itu? Ya, tapi tangan kita bersih Bu. Tangan kita bersih. Orang lain, Iya. ya tetap aja ya. Iya. Jadi mukulin, Iya. terus kemudian Penagihan. penagihan, Iya. semua kalian. Iya. Cuma puji Tuhan bahwa kalian itu tidak terikat sama barang-barang itu. Tidak terikat. Iya. Karena kita biar benar-benar pure bisnis. Bisnis. Makanya dapat uang Bu. Iya. Dan lumayan gitu loh. Bisa beli motor, bisa beli handphone. Iya. Tahun 97 itu kan Handphone Motorola lah. Motorola itu kan sangat barang mewah itu Bu. Iya. Gitu loh, Bu. Jadi Motorola yang bata itu. Yang batu bata itu Iya, ya, bisa buat yang lempar orang ya. buat lempar anjing gitu. Sony Ericsson 388 itu namanya handphone ngejejer. Oh ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itulah. Ya udah kayak film itulah, film apa sih? Dulu tuh saya waktu saya SMP, SMA tuh terinspirasi film Young and Dangerous lah. Jadi kalian juga mau jadi tokoh seperti Iya. itu ya. Dulunya Bu. Dulunya. Nah, itu tapi kita bersyukurnya kita punya keluarga Kristen. Iya. Keluarga yang Doa cinta seorang Tuhan. Iya. ibu, doa, Doa seorang- buat keluarga, Iya. itu ternyata benar-benar Iya. mengikat kalian. Iya. Kemanapun kalian lari, Tuhan seperti punya tangan untuk menarik. Iya. Dan bahkan kalian hampir di pinggir jurang, toh Tuhan bertekad Iya. istilahnya menarik kalian. Kalian mungkin tidak pernah mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari. Betul. Buat ibu-ibu di rumah, buat semua keluarga yang mempunyai ya kakak, saudara yang bermasalah, jangan pernah menyerah. Ini adalah sebuah tanda, sebuah kesaksian. Bayangkan dari sejak SD, SMP, SMA, sepertinya sampai universitas. Seolah-olah doa sia-sia. Bahkan mungkin beberapa orang berkata bagaimana bisa seseorang hidup dengan double agent. Ya, melayani tetapi masih berzina, melayani tapi masih untuk menjual narkoba. Tapi sekali lagi, doa tidak pernah sia-sia. Firman juga tidak pernah sia-sia. Buktinya berdua ada di tempat ini dan mereka meninggalkan semua dunia gelap karena ada tangan Tuhan yang lebih kuat. Seberapapun mereka meronta lepas, tangannya tetap lebih kuat mencengkeram mereka. Amin. Nah, sebuah kesaksian dan jalan hidup yang sebenarnya ajaib. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu, papa seorang supir angkot. Betul. Ya. Tapi hari ini kalian bisa menjadi seseorang yang sangat sukses, diberkati. Punya berapa restoran? Mungkin Pak Luki bisa Kalau bicara, saya Pak punya Gidi. 5, baru 5 Bu. Baru 5 restoran, baru ya. Kalau Pak Gidi Sekarang 2. punya 2 restoran. Iya. Ini kakaknya agak kalah sedikit ya Iya. sama. Ya enggak pandemi lah biasa. Tadinya sih ada 5. Saya tinggal 2 dulu. Iya, dulunya ada 5 juga karena mereka kembar. Jadi 1 restoran, dua-duanya restoran ya. Ini karena mereka kembar. Jadi, tapi sekarang karena pandemik jadi tinggal 2. Ini adalah sebuah perjalanan tanda Tuhan bisa mengangkat siapa saja. Amin, amin. Tuhan bisa buat sesuatu keajaiban. Nah, mungkin bisa sedikit cerita ya. Setelah dari sana ya, atau ceritanya disingkat-singkat aja, bagaimana sampai akhirnya bertemu Tuhan dengan sungguh, sampai akhirnya memutuskan pelayanan dan meninggalkan dunia hitam, dan kemudian terakhir sampai bagaimana sukses. Karena gak gampang ya.
Kamu pernah punya pengalaman cari uang gampang. Iya. Ya. Kemudian memilih pelayanan yang tidak ada uangnya. Kemudian ditambah dengan kerja yang susah cari uangnya. Sekuler. Iya. Ya, sekuler yang benar-benar susah itu kan nggak gampang. Iya. Benar-benar tidak gampang. Itu. Dan pasti ada tarikan-tarikan dalam tanda kutip ya, tipuan iblis untuk mencoba baliklah ke dunia yang begitu dan sebagainya. Nah, siapa dulu nih yang mau bersaksi? Ya. Awal mula balik itu kan tadi seperti saya ngomong dipaksa, seperti dipepet sama Tuhan. Dan akhirnya kita itu punya tante yang luar biasa juga di Cirebon yang mau mentor kita sebenarnya pada waktu itu dan kita Tapi itu kamu tak marah itu, dipaksa pulang itu bukannya tambah marah? marah sebenarnya. Karena semua anak kan Marah. rata-rata begitu ya, Nah, bukannya tapi- bersyukur tapi marah ya. Betul, marah tapi nggak tahu ada dorongan kuat di hati ini. Ya udahlah. Ini jalan yang terbaik. Jadi kayak kita ini kayak seperti kayak udah ditawan, nggak bisa ngapa-ngapain, diikat gitu loh. Jadi ya diomong apa aja sampai dulu berpikir pengen sekolah Alkitab aja deh jadi pendeta deh, gitu loh. Pernah berpikir seperti itu, Bu. Mau di sekolah Alkitab ya sekolah apalah dah, yang penting punya sarjana gitu. Karena kan dulu kan ditarik tuh kecewanya tuh Anak kuliah. karena pengen punya S1 gitu tuh. Tapi ternyata Ternyata nggak bisa gitu kan. Ya karena perbuatan kita. Iya. Dan akhirnya dipepet, kita dimentor sama tante saya yang di Cirebon. Dan akhirnya kita dibelajarin Alkitab sendiri sama beliau. Dan akhirnya ya... Tiap hari atau tiap minggu? Tiap minggu, seminggu 2 kali ya, kalau nggak salah seminggu 2 kali. Suruh ya, ngadap. Suruh Suruh menghadap. menghadap. Suruh Iya. menghadap dia. Kita tuh istilahnya kayak guru silat ke Murid-muridnya. murid silat ke guru silatnya. Oh enggak kayak biksu itu ke biksu lebih tinggi. Kayak ke biksu tuh nulis sutra. Kalau kita nulis Alkitab. Jadi kamu suruh nulis Suruh nulis Alkitab? Alkitab. Suruh nulis Alkitab. Suruh belajar Alkitab, suruh Iya. nulis di Alkitab, suruh nyalin Alkitab. Terus nyalain Alkitab. Ya ampun. Jadi apa yang didapat, apa Iya. yang itu suruh Jadi merangkum. kita berdua tuh pernah nulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ditulis pakai buku, terus ditulisnya kebaikan dan keburukan dan kejatuhan setiap orang-orang di Alkitab. Pernah. Ada dong bukunya, harusnya jangan di... Ada harusnya, tapi nggak tahu kemana sekarang bukunya. Tapi bukunya ada. Jadi saya itu sama dia Kejadian sampai Wahyu itu apal. Karena ditulis. Ditulis maksudnya tuh ceritanya tuh tahu kita Tahu. gitu. Jadi bener-bener jarang lah orang yang coba siapa yang pernah Nulis kayak begitu Nulis ya. Ada Alkitab. lah, saya aja Jarang. ada. saya tuh sama dia pernah nulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kayak orang kayak Sunggokong, siapa gurunya Sunggokong tuh. Biksu Tong tuh nulis kitab sutra. Nah, seperti itulah. Iya. Kira-kira. Tapi satu sisi kalian itu ajaib ya. Iya. Buandelnya setengah mati, ya disuruh itu Dihukum kan ya mau. udah Iya, dihukum. Udah enggak kecil Iya, ya. iya. Udah, Iya. udah gede banget Dia kan. udah nurut Iya, aja. iya. Dihukum kuliah, Aja, udah mau. berhenti kuliah itu. Itu kayak Dihukum. seakan-akan udah kayak jadi tawanan roh. Iya. Dihukum mau ya. Iya. Dihukum, suruh nulis kitab, kitab suci istilahnya. Ya udah dilakuin aja. Kabur-kabur nggak? Enggak, Nurut. Dan happy kita happy, itu. udah biasa aja. Ya. Udah ninggalin Padahal itu semua. happy banget. Jadi Oh iya, beneran? kejahatan selama kuliah tuh udah dilupain aja. Dunia gelap apa hilang. Ya benar itu kayak film Sunggokong itu menyucikan diri gitulah. Membersihkan diri jadi meninggalkan barang yang fana gitulah. Jadi istilahnya kayak orang jadi biksu bisa film silat tuh. Ya mungkin Iya. ya seperti firman Cuma Tuhan nggak itu. digundulin aja gitu. Seperti firman Tuhan itu karena mungkin Iya. doa tante saya, doa Doa mama ibu. saya, doa ibu saya. Iya. Itu yang membuat seperti Alkitab ngomong raja-raja berbuat jahat. Raja-raja setelah Daud kan berbuat jahat juga. Iya. Tapi semua Alkitab ngomong Karena Daud. karena Daud. Jadi ya karena mungkin engkong saya, Ibu saya. ibu saya, mereka ya karena Tanjung Ibrahim, karena engkong saya, jadi saya tetap ditolong. Jadi kalau dosa pun dosanya itu nggak dihukum banyak-banyak lah. Cuma suruh nulis kitab suci aja. Itu berapa lama? Setahun dulu? Ya setahun lah. Setahun, Itu setahun. bolak-balik loh Kejadian Wahyu bolak-balik terus. Karena kan cepat. Oh iya. Kan sehari kan suruh baca 10 pasal 10. minimal. 10. Jadi Kalau kita pengen cepat ya dilebihin. Iya. tapi tiap Nulis. mingguan store ke tante saya. Nggak tahu dibaca nggak tuh. Pasti ya. Tulisan lu jelek banget.
Oke. Wow, ini pelajaran yang luar biasa dan belum pernah ya kita dengar hukuman seperti ini ya. Tapi luar biasa. Bisa buat jadi hukuman, Bu. Bisa jadi hukuman ya mulai sekarang. Setahun loh. Setahun loh. Dan udah usia berapa waktu itu ya? 20 lebih ya? 20. 22 mungkin. 21 ya? 21 ya, 21. 22. Kan kita 97, 3 tahun. 20, 21. Usia 20 ya. Masih nurut loh, luar biasa, luar biasa. Iya. Oke, nanti ceritanya disambung lagi. Oke. Tapi belum berhenti karena masih ada banyak Iya, Mas. tanya nih bagaimana Banyak bisa cerita, sampai masih banyak benar-benar Iya. sukses. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya MMA, stay tune di MMA, jangan kemana-mana, tunggu pariwara berikut ini. MMA, mertua menantu, akur dong. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Oh, terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur dong. Kita masih dengan duo kembar yang sangat luar biasa. Ceritanya belum habis tadi, saking serunya sampai sampai nggak bisa di-cut tadi ya ceritanya ya. Nah mungkin selanjut lagi ceritanya nih. Tadi kan akhirnya mulai
di Cirebon ya, berarti Iya. di Cirebon, Iya. dimentorin, disuruh nulis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu, betul. bolak-balik. Nah setelah itu apa yang terjadi? Setelah momen-momen di mentor itu? Setelah itu momen itu Tuhan mulai bukain jalan satu demi satu sih. Nggak langsung gede, tapi mulai saya dikasih kepercayaan, dikasih kerjaan sama tante saya ini untuk ngurus pembukuan. Terus dia juga mulai dikenalin sama saudara yang buka variasi, toko variasi. Variasi mobil. Pada waktu itu. Dia mulai usaha dagang, Usaha dagang, kecil-kecilan lah. kecil-kecilan. Maupun masih ngontrak ya waktu itu tempatnya. Saya pun ikut beliau beberapa tahun, saya berapa ya, 15 tahun dari 2000 sampai 2014, 14 tahun ikut secara ngantor sama beliau. Karena kan tante saya ini notaris di Cirebon. Jadi saya mulai ikut dia. Jadi dari kerjaan yang sederhana gitu, seperti itu. Sampai sekarang bisa jadi notaris ya sebenarnya ya. Seharusnya bisa, Bu. Paham semua juga. Iya, Iya. sebenarnya sih paham. Pernah sekolah hukum juga, tapi gagal juga. Jadi ya kita juga nggak langsung dari awal langsung begitu bertobat langsung wah, naik diberkatin. Wah, begini juga. Jadi pelayanan juga begitu. Kita pelayanan dari bawah kita. Jadi istilahnya dulu pertama kali Maupun kita masih istilahnya Keponakan dari- keponakan atau keluarga hamba Tuhan, kita pelayanan juga dari bawah. Dari tukang parkir. Oh ya? parkir. Jadi waktu itu ada KKR tahun 2005 di Cirebon, kita ngurusin parkir di bawah. Parkir hujan-hujanan, Hujan-hujanan parkir. becek-becekan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang tante saya dan ibu saya mempersilahkan, nggak main nih, wah ini kamu ponakannya hamba Tuhan ya, langsunglah jadi minimal, jadi singer Singer, lah, jadi apa, jadi pembicara maupun ngomong ngalur ngidul. Enggak, dari bawah. dari bawah. Terus kita juga waktu itu saya sama dia jadi guru sekolah minggu, mulai. Jadi di umur 23 tahun ya, kita jadi guru sekolah Iya, minggu. 20. Jadi 23 tahun ya. Iya. Jadi kita mulai merangkak, maksudnya apa yang dulu kita nggak pernah lakuin. Biasanya kan kalau Bu Iin, sapa itu kan dari SMP, dari SD sudah jadi guru sekolah minggu. Nah, Maupun kita ini kita, mulai iya, bayar. Satu-satu kita mulai bayar. Maupun kita udah lahir baru loh. Udah lahir baru tuh sekitar umur 14-15 kita udah lahir baru. Dia lahir baru. Nah itu ceritanya bagaimana itu? Waktu Karena banyak Zaman orang Toronto tuh. Blessing tuh. Zaman Toronto Blessing kan booming tuh. Saya kok ada KKR Toronto Blessing di Solo. Saya ikut. Pengen nyoba apa sih Toronto Blessing tuh. Nah, saya dapat di situ. Ketawa kamu. Ketawa terus saya Dia ngelihat apa itu katanya. ngeliat taman Tuhan, saya dibawa ke taman Tuhan. Saya istilahnya waktu itu hidup baru. Istilahnya menggebu-gebu. Saya baca bukunya Benny Hinn, saya baca buku bertumpuk-tumpuk. Saya tuh punya dari umur berapa tuh udah baca buku. Jadi baca buku Tentang urapan, tentang urapan, darah. tentang jatuh bangunnya hamba-hamba Tuhan. Jadi saya tuh punya buku jatuh bangun hamba-hamba Tuhan terkenal. Saya bacain semua, mereka jatuhnya begini. Ya tetap aja. Tetap saya jatuh. Gitu. Saya aja. belajar jatuh bangun hamba Tuhan, saya kena jatuhnya malah. Tapi hal-hal seperti itu Iya, yang iya. baik. Baik. Tapi makanya dia waktu tadi waktu sebelum kesini dia bicara, gua tuh sebenarnya lahir baru tuh umur 14, 15. lahir baru. Oh lu udah lahir umur 14, 15 tahun. Umur 14, kok gua kayaknya enggak deh. Karena pada waktu Toronto Blessing itu dia katanya ngelihat taman Tuhan, ngelihat ini. Gua ngomong, ya gua cuma diem doang. Sebenarnya jujur. Kamu Waktu itu ikut, tapi tapi belum waktu itu. Iya, ditumpangin tangan aku itu sama Salah satu pendeta, hamba salah satu Tuhannya. pendeta di Solo. Dia pendeta itu tuh langsung dia waktu itu ke Toronto Blessing, dia datang ke Solo ngadain Toronto Blessing gitulah. Saya iseng-iseng kan itu kan booming banget kan, saya ikut gitu. Nah, tapi dia malah dapat. Saya dapat gitu. Nah kalau kamu sendiri kapan lahir baru? Secara official tahun 2000 lah, Bu. Dari dulu saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya tahu tante saya itu hamba Tuhan. Koko, Cici, saya ada hamba Tuhan. Tapi di hati tuh nggak ada rasa apa-apa sih sebenarnya. Santai aja. Terus tahun 2000 apa yang terjadi? Tahun 2000 itu ya benar-benar yang ya itu dipepet. Harus mau nggak mau ikut jalan Tuhan. Nah itu jadinya ya mungkin awalnya terpaksa sih.
Tapi saya melakukannya dengan bahagia lah, gitu loh. Dan sekarang ini kita maupun buahnya belum banyak, tapi buahnya sudah bisa dinikmatin. Gitulah. Seringkali jalan jatuh bangun seseorang itu begitu berliku. Banyak orang tua yang berkata pengennya anaknya baik terus dan kemudian melihat hasil yang luar biasa. Tapi jangan putus asa. Ini adalah contoh bagaimana 14 tahun bertemu Tuhan. Tetapi bisa tetap jatuh. Bisa terjebak dalam sebuah dunia hitam yang sangat mengerikan. Tetapi toh Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak menyerah. Ada cinta, ada kasih, ada janji yang selalu memegang kita. Inilah mereka yang sangat ajaib dan luar biasa nih ya dua-dua ini. Tapi mungkin pernah nggak ya waktu dalam ini kan kembar ya? Tadi kan tukar-tukarannya cuma kelas. Ya kelas. Cuma di kelas sama temenan. Kalau ketemu orang menyapanya orang bisa beranggap siapa saja. Bisa kacau gitu Bisa ya. kacau, betul. Nah pacar pernah tuker-tukeran nggak? Oh enggak. Oh pacar nggak. Karena selera kami itu beda. Oh beda-beda. Dia itu suka orang yang make up sebenarnya. Oh. Dia suka orang yang make up, suka yang apa ya, glamour gitu. Kalau saya suka yang sederhana. Suka bule. Bule Depok ya. Ya bule. Suka yang sama bule harusnya. Nah, kok bisa beda selera? Biasanya soal baju, soal sepatu, soal segala, kalian sama atau beda? Beda, makanan aja dia nggak suka ati, saya suka ati. Oh beda. Saya nggak suka hati. Terus apa lagi makanan yang kalian beda? Ya apa ya? Ya, paling Sayur. Dulu saya suka sayur. Nah, Dia tuh nggak suka. nggak suka sayur. Tapi akhirnya dia sekarang suka. Sekarang suka karena punya istri yang Wajib. makan sayur. Karena demi kesehatan katanya. Oke. Di hal seperti itu karena Kalau emang saya- selera kita iya. berbeda. Oh, saya pemakan segalanya. Pemakan Segalanya dimakan sama saya. Terenggiling aja dia makan. Terenggiling. Terenggiling dia makan. Kucing, anjing, Pernah ular. kamu makan? Beneran? Beneran. Dia suka semuanya. Kamu kenapa bisa cobain kucing, anjing? Ceritanya Iseng, gimana? iseng. Tuh kamu ini bener-bener mengerikan deh. Kalau kamu enggak? Jijik aku tuh. Iya. Kayak makan ati, ampela, jeroan tuh jijik. Oh, saya nggak jijian. Oh dia nggak jijian orangnya. Jadi kayak hal-hal seperti itu dia makan. Makanya dia apapun dia kerjain. Tikus, apa saya berani nangkep tikus, nangkep cicak, nangkep istilahnya nangkep orang-orang saya berani gitu. Waktu kecil lu. Jadi apa saya berani gitu. Nah kalau saya tuh orangnya lebih penakut sebenarnya. Lebih hati-hati lah. Ya, jadi sebenarnya hampir selalu ya. Bahwa yang bikin masalah Gidi dulu. Selalu dia dulu. Selalu atau hampir selalu? Gid? Hampir selalu Ya. dia dulu pasti. Gitu. Kayak misalnya jujur waktu saya kecil ya, waktu SMA nih ya, lagi ribut sama teman gitu ya. Saya tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan negosiasi. Tapi belum hitungan detik itu orang sudah diselokan. Digebuk sama dia langsung. Gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu dia selalu melakukan jalan pintas gitu loh. Terus kamu kalau udah gitu nggak teriak-teriak sama dia atau ngelarang? Ya ngelarang, dia jangan. Tapi akhirnya ngebukin juga. Kan adik 10 menit, jadi 10 menit kemudian ikutan ya. Jadi emang kita ini sumbu pendek nih. Seperti yang tadi yang salah satu murid Tuhan Yesus tuh. Nah, Oh, cerita siapa tuh? bagaimana? Bukan tuh? salah satu, salah dua lah. Salah dua. Yakobus dan Yohanes itu adalah orang yang sumbu pendek. Karena makanya Yesus sampai dia ngomong Boanerges. Iya, anak guru. Anak guru, anak petir. Karena perlakuan mereka, karakter mereka, omongan mereka seperti kilat. Sumbu pendek. Tor. Seperti Wah, ini penggemar film soalnya. Jadi pakai Thor, pakai Sungokong, pakai semuanya penggemar segalanya nih ya. Ini biksu. Sungkokong juga dia lihat. Iya, semuanya dia Nah, lihat. itu balik lagi ke Boanerges. Terus? Nah, itu Boanerges yang seperti itu, Yakobus dan Yohanes ketika dia dekat sama Yesus, ketika dia berjalan bersama Yesus, ternyata dia menjadi salah satu rasul kasih. Tulisan-tulisannya kan di Alkitab ngomongan kasih Yohanes tuh berpuluh-puluh kali dia ngomong tentang kasih. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia melahirkan anaknya. Ya, seperti itu. Jadi apa ya? Buat kami pribadi berdua ini ya ketika kita
dekat sama Yesus, ya karakter-karakter jelek kita ini semakin lama Hilang. kan semakin dikikis. Ya walaupun belum sampai rasul kasih Belum ya. sampai rasul kasih. Setidaknya sampai Baru murid kasih. Ya, betul. Baru murid kasih. Nah, ceritanya bagaimana sampai punya restoran atau punya istri atau mau cerita yang mana ini? Istrinya tahu nggak masa lalunya ini? Iya, Gimana terus ini? pernah nggak? Nggak Pertamanya terkejut-kejut. tahu terkejut-kejut. Terkejut-kejut. Sampai dan istilahnya pada waktu itu kalau istri dia nggak tahu tuh. Tapi Ya, kalau istri istri saya tak kasih sih, tahu. Saya kasih tahu, tapi ya dari kesaksian, misalnya saya kesaksian di gereja atau kesaksian di mana, oh dulu kamu begini ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan sekarangnya gitu. Kan saya kenal dia pun saya udah baik gitu, bukan kenal pas jelek gitu. Sudah bertobat lah. Sudah bertobat. Lah pada waktu istri saya itu sempat apa ya, ditolak sama keluarganya gitu loh. Oh iya, kamunya. Iya. Saya berkali-kali beberapa kali pacaran juga ada beberapa teman dulu sebelum sama pacar saya yang terakhir yaitu istri saya Boleh ini kan minta saya juga tisu pernah pacaran. dan silakan makan kalau mau. Pernah pacaran, pernah apa. Pasti momennya pasti akan diungkit-ungkit yang Iya. masa lalu gitu loh, seperti Karena itu. kalian sering kesaksian. Sering kesaksian dan pernah ada orang-orang yang melihat tahu kecilnya nakal, gedenya seperti ini, wah di Bandung dia melakukan hal-hal yang seperti itu, jadi membuat orang-orang di Cirebon atau orang-orang di mana itu merasa takut sama kami gitu loh. Iya, Jangan nanti Dulu diomongnya kita pemakai narkoba atau apa gitu kan. Padahal kalian nggak pernah pakai ya, cuma nyoba. Ya boleh dicek lah RSKO mana aja. Pernah nggak kita masuk RSKO atau kita masuk rumah narkoba kecanduan? Nggak pernah. Iya. Iya, saya saksinya ya. Selalu sehat, gendut dan selalu mengemaskan. Makan selalu banyak ya. Itu dari kecil dan selalu bikin ulah ya. Walaupun bikin ulahnya lucu ya sebenarnya kalau dilihat kalian itu selalu lucu berdua setelah itu. di nostalgia lucu. Tapi kalau Kali itu nggak lucu. Kali itu nggak lucu banget. Jadi ketemu istri waktu itu di Semarang. Istri ikut sekolah Alkitab TSOA di Semarang. Terus saya ikut dikenalin sama tante saya dan akhirnya kita saling tukeran, saling SMS, saling apa. sampai jadi. Sampai jadi. Kalau Gidi, Saya kenal itu tuh di retret ya, retretnya Betani. Jadi dia orang Surabaya. Saya diajak pelayanan sama tante saya, Ibu Nani, ikut pelayanan ke Bandung. Terus saya kenalan di situ, ketemu di situ di retret. Jadi bagus kan nggak ketemu di diskotik Iya ya. kan. Kalau Iya. biasanya kan kalau orang-orang Seperti dunia ini, gelap kan biasanya ketemunya ketemu istrinya di mana? Diskotik, di mana? Enggak kan di iya. tempat retret. Satu tempat retret, satu sekolah Alkitab. Iya. Luar biasa, Itu luar biasa. Jalan-jalannya Tuhan itu, begitu. itu bukti bahwa Iya. Tuhan benar-benar Jadi saya memegang dan ketemunya- menentu. Ketemunya tempat retret, tempat yang baik-baik, ketemunya juga baik-baik. Istilahnya istri saya juga nganggupnya, waduh ini Anak baik-baik. anak baik-baik, Ponakan hamba Tuhan. ponakan hamba Tuhan. Istilahnya dikenal karena dia itu ikut retret, Dijepit Oma. istilahnya itu pembicaranya tantenya gitu kan. Wah, Ada jadi kucing keren. dalam karung. Kucing dalam karung. Padahal belum tahu deh masa lalunya gitu. Mereka yang penting baik dulu. Kesan pesan pertama baik gitu. Ngomong kalian nggak pengen punya anak kembar kayak kalian? Kayaknya katanya nggak mungkin. Katanya nggak bisa. Kenapa nggak mungkin? Nanti anaknya saya bakal punya anak kembar katanya. Oh gitu, loncat. Loncat satu generasi. Loncat satu generasi katanya. Kecuali dibuat ya. Tapi kalau ini nggak mungkin. Kalau secara normal nggak mungkin, tapi kalau dibuat Katanya loh dibuat ya. berobat gitu katanya Iya. ke dokter ini bisa. Jadi sekarang kalian status punya anak berapa ini? Saya harusnya anaknya 4, Oh, tapi yang 2 Sudah di surga. sudah di surga. keguguran. Iya. Anak kedua sama ketiga gugur. Yang anak pertama sama keempat oke. Laki perempuan Perempuan dua-duanya. ada. Kalau Lucky, Kalau saya seharusnya 3, tapi yang pertama keguguran. Jadi ini saya anaknya laki dan perempuan. perempuan. Wah, akhirnya Ya, ya. makanya ikut dalam Tuhan tuh banyak cerita-cerita yang mungkin Iya. kadang-kadang sedih. Kadang-kadang Tapi happy ngeri-ngeri banget. sedap lah. Iya. Ya, seperti yang Kong Iya. Yusak ngomong lah. Iya. Karena saya tuh secara nggak langsung nggak tahu mungkin karena masih keponakannya ya. Saya tuh dari muda kalau mau ngelakuin dosa itu
ngomong dulu ke Tuhan. Gitu. Jadi waktu mau jualan tuh juga nggak Iya. ngomong. Saya tuh ngomong Mau Tuhan. ngebukin orang aja, Mau ngebukin orang aja. Doa dulu. Saya doa dulu. Doa saya dulu. mau bikin supaya Mau saya menang. balapan motor aja, geng Supaya motor. menang. Balapan motor Iya. aja saya berdoa dulu sama Iya. teman-teman, ya berdoa dulu ya barangkali ada yang mati masuk surga lah. Oh iya, Iya. serius. Iya. Karena mau nggak mau udah terngiang-ngiang di sini, Iya. apapun doa dulu. Iya, gitu loh. Jadi saya mau berbuat dosa sesuatu. Saya tanya Tuhan, Tuhan saya mau buat ini. Boleh apa nggak boleh? Nggak dijawab, ya udah ngelakuin aja. Oh, jadi salahnya Tuhan ya? Karena Nggak, Tuhan pokoknya- tidak menjawab pokoknya ya? udah izin dulu. Oh, udah Jadi izin dulu. Kong Yusak ngomong gitu, oh sama Kong gitu. Waduh. Ya Ya gitu. sekali lagi buat semua orang tua, apapun firman yang saudara pernah taburkan buat anak-anak tidak sia-sia. Ini bukti sekalipun mereka sangat nakal, sangat bermasalah. Dari kecil kami sering mendengar berita, ya, karena mereka cukup dekat dengan saya suka mendengar berita kenakalan mereka. Tetapi Tuhan terus menyelamatkan. Bahkan di saat-saat yang paling genting, di saat yang berbahaya seperti balapan motor dan sebagainya, mereka selalu selamat. Dan doa ini membuktikan, doa dan doa dan doa tidak pernah sia-sia. Firman dan firman dan firman. Sekalipun jalan panjang, mungkin membutuhkan lebih dari 12 tahun orang tuanya mendoakan mereka. Tetapi akhirnya Tuhan benar-benar menangkap mereka. Dan sekali lagi, seberapapun kami di bawah, kita di bawah. Mungkin banyak orang berkata kalau supir angkot maka anaknya ya kurang lebih sama. Mungkin jadi supir angkot. Tapi toh mereka membuktikan. Dari supir angkot mereka berdua punya restoran, punya usaha-usaha dan punya hidup yang sangat luar biasa. Ya, rumahnya besar-besar, rumahnya keren-keren, lebih besar dari rumah saya, ya. Mobilnya juga lebih bagus dari mobil saya, ya. Dan mereka benar-benar memasuki sebuah masa, sebuah berkat, sebuah kelimpahan yang Tuhan berikan. Mereka berdua melayani, mereka berdua sekuler, mereka berdua punya keluarga yang luar biasa. Masih terus nih, belum waktunya masih cukup buat kalian cerita. Bagaimana sampai punya keberanian ini kan dari masa lalu yang seperti itu dan gak ada sama sekali bisnis restoran. Iya. Masuknya bisnis restoran itu mulai dari mana? Sebenarnya jujur waktu itu saya kan masih ikut sama tante saya. Nah, saya kumpulin duit sedikit demi sedikit dari gaji yang ada. Saya mulai belajar manajemen dan waktu itu saya sudah perkawinan ketiga. Tahun ketiga perkawinan saya, dan pada waktu itu ada ada orang, istri saya ngomong ini harus mulai berusaha karena istri saya itu adalah mungkin salah satu pemicu gongnya gitu. Dia akan ngomong, ayo loh kamu tuh bisa gitu. Kamu bisa dengan pengalaman yang istilahnya sudah cukup lama dan pengalaman bisnis kamu cukup lama dan bisa ngomong, bisa apa, kamu tuh harusnya bisa lebih dari ini, nggak cuma ngikut orang terus gitu, seperti itu. Ya saya ngomong mau ngapain ya, terus ketemu sama connection yang mengatakan saya mau buka restoran Cirebon gitu. Jadi pada waktu itu akhirnya kita ngobrol dan akhirnya modalnya berapa, kita modal cuma dikit. Nah, terus ada investor yang memberikan kepada saya, investor dengan perhitungan tertentu, bukan pinjam uang ya, benar-benar ini investor, aku percaya deh kalau kamu ngakuin. Nanti bagi hasil gitu ya. Awalnya seperti itu Bu, dan akhirnya dalam waktu 1 tahun restoran pertama saya itu langsung BEP. Dalam 1 tahun, jadi langsung itu berkat Tuhan, setiap hari seperti hari libur, maksudnya Rame terus. gitu. 1 tahun BEP. Wah, Dan restoran akhirnya- pertama itu apa itu? Restoran mie, Iya, nasi dan mie itu. Nasi dan mie. Iya, itu waktu itu 1 tahun BEP, saya langsung duitnya nggak buat liburan luar negeri, nggak buat beli mobil, nggak buat beli rumah atau beli rumah baru yang lebih gede atau enggak, langsung ke restoran kedua langsung. Ya seperti itu, dan dengan anugerah Tuhan, ya semua kayak diatur sama Tuhan. Jadi ya restoran kedua, restoran ketiga, restoran keempat, restoran kelima. Dan Walaupun kemarin pandemi cukup kena. cukup tenang dan bersyukur, tetap makan, tetap running, bisa bayar pegawai, dan
banyak orang diantara kan dulunya mungkin 5 restoran, karena pandemi jadi 2 restoran, 3 restoran, tapi dengan anugerah Tuhan ya tetap sampai hari ini tetap 5 restoran. Dan hari-hari ini banyak Tuhan mau bukain jalan-jalan baru dalam hidup saya, dan saya tetap ngomong, Tuhan, aku mau ikut jalan-jalanmu saja lah. Mungkin saya nggak tahu besok setahun depan mau ngapain lu. Mungkin secara besarnya mungkin tahu, tapi nggak tahu langkah ke situnya. Tapi step by step Tuhan tuh seperti anak jalan, diajarin jalan sama Tuhan lah. Dan hal-hal seperti itu saya ngomong ini ajaib. Tuhan nemuin orang-orang yang duitnya nganggur. Kalau lu yang jalanin oke lah. Ajaib, Ya, ajaib. seperti itu ya. Buat Gidi gimana? Ya, Saya dengar ada mirip-mirip. kesaksian yang luar biasa juga ya. Suruh tinggal di rumah orang ya. Iya, itu ada kesaksian itu tinggal di rumah orang tapi nggak tinggal sampai lu kapan aja boleh aja lu tinggal di situ gitu kan gitu. Benar-benar orangnya percaya. Saya. Iya. Yang penting, Ya penting itu lu ya kita kan mungkin latar belakangnya mungkin nggak terlalu baik, tapi ada orang yang tetap percaya sama kita gitu tuh. Istilahnya itu bukan orang lahir baru lah. bukan orang Iya. kita lah, Iya. orang luar lah gitu istilahnya gitulah. Tapi mereka benar-benar mau Ya, percaya mungkin sesuatu ke kita gitu loh. Itu ya tangan Tuhan lah yang buat nolong kita lah gitulah. Jadi tangan Tuhan tuh kalau kita udah jadi anak Tuhan tuh istilahnya Tuhan tuh tetap jagain lah, nggak bakal Tuhan ngelepasin kita lah gitulah. Tuhan tuh yang ngejamin hidup kita lah, karena istilahnya kita udah jadi anak Tuhan tuh istilahnya udah terlanjur gitu tuh. Maupun gimana pun ada tawaran dunia yang macem-macem, tapi Tuhan tuh jagain gitu tuh. Luar biasa, luar biasa. Kalian juga punya ibu yang ajaib ya, yang usianya sudah berapa sekarang? 87 tahun, Bu. 87 tahun. Tapi pikun Mas, Nggak pikun. Tiap hari masih PW, present Masih worship. praise and worship. Masih dari ingat. jam berapa itu present Dari jam worship? 7 sampai jam setengah 9. Masih jalan sendiri itu? Jalan sendiri. Jalan sendiri. Naik turun tangga masih Naik bisa? turun tangga sendiri. Naik lift sekarang. Naik lift Iya. Ada Tapi suster, jalan. saya kasih suster. Bener-bener mandiri. Masih oke. Semua mandi sendiri, semua ngelakuin sendiri, ambil makanan sendiri. Tinggal di rumah siapa sekarang? Di rumah saya yang di belakang. Iya. Jadi berdekatan sama saya. Tapi benar-benar Mandiri. masak masih bisa? Enggak. Cuma bener-bener dia memang Ya udah sekarang sih udah santai lah hidupnya lah, nonton TV, berdoa. Tapi berdoa tiap hari ya, berdoa, masih ya. Iya. Pelayanan. Iya. itu salah masih satu ingat. penjaga lah dalam Iya. hidup kami semua lah. Iya, Ya doa seorang ibu tuh luar biasa. pasti akan merubah segalanya lah doa ibu. Ya itu seperti itu. Kenapa kita selalu bersyukur kita ada di keluarga hamba-hamba Tuhan? Karena itu sesuai dengan firman Tuhan kan. Karena orang itu, karena Daud. Iya. Di raja-raja itu ada banyak firman sampai Samuel pun ngomong karena Daud. Tuhan tuh nginget orang-orang di atas kita. Jadi kita tuh kalau kamu kecewa atau gimana dilahirkan di keluarga hamba Tuhan, ya nggak kecewa sih. Karena ya Malah bersyukur. malah bersyukur. Karena istilahnya tuh Ada doa-doa yang doa-doa menjaga tuh kita. kan 3-4 keturunan. Kita Iya. berdoa lagi, kita nyambung Turun, 3-4 keturunan lagi. Kita jadi orang bener 3-4 keturunan lagi. Iya, Jadi betul. terus menyambung terus. Betul. Jadi itu tuh selalu membuat penjaga-penjaga. Jadi kayak penjaga-penjaga hidup kita lah. Gitu. Ibunya adalah seorang penjahit yang Ya. sangat sederhana. Seringkali dia harus bekerja sampai 24 jam untuk mengerjakan satu buah jahitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Ibunya seorang pejuang yang luar biasa, tapi di tengah begitu banyak perjuangan, dia akan selalu mendahulukan doa. Seperti yang tadi dikatakan, sampai usia 87 tahun ya. Selalu doa pagi, setiap hari ya. Tiap hari. Jam 4 pagi dah bangun. Setiap hari. Jam 4 pagi bangun dan kemudian mulai berangkat Baca dari rumah kitab. jam berapa? Setengah 7 sudah berangkat. Iya. Oh, jadi pagi bangun jam Bangun, 4. baca kitab, Baca kitab. berdoa, saat teduh sendiri, terus pergi ke praise and Mandi. worship. Mandi, Langsung praise and setengah worship. 7 dia praise and worship sampai setengah 9. Sampai setiap Iya, hari ya. Setiap hari. Wow. Setiap hari. Saudara, dan doa inilah yang merubah segalanya. Sekali lagi bersama dua kumber, dua yang ajaib, yang dulu pernah menjadi sumber masalah, sekarang menjadi sumber berkat. Saudara, hidup ini ditentukan oleh doa salah satunya.
Dan bagi yang punya masalah, bagi yang punya persoalan, dan kemudian punya anak-anak dalam tanda kutip yang ajaib, percayalah, doa pegang peranan. Jangan menyerah, Tuhan mengubah nasib hanya dengan doa. Amin. Sekali lagi, doa bisa mengubahkan banyak hal. Doa bisa mengubahkan, memindahkan gunung yang mustahil pun bisa terjadi hanya dengan doa. Buktinya kalau mungkin anak saudara hanya satu yang luar biasa, ini ada 2 combo ini. Jadi ada harapan, ada harapan untuk kehidupan kita ya, ada harapan. Amin, amin. Kalau misalkan hanya satu, ini combo luar biasa, ini double combo. Tapi buktinya yang double combo luar biasa ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang bahkan punya keluarga, punya anak, punya bisnis, punya pelayanan. Mereka membuktikan bahwa doa sungguh-sungguh mengubahkan sangat banyak hal. Amin. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! Tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa dan membuatku merasa sempurna, dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik bagiku. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar